Halo, saudara, selamat pagi. Apa kabar? Mohon maaf suara saya masih sengau karena habis batuk nih. Ya, barangkali di antara saudara ada yang bertanya, kemana sih Pendeta Yudi jarang kelihatan sebulan ini? Iya, saya cuti, saudara, sepanjang bulan Juli. Tapi tidak sepenuhnya saya berlibur atau liburan, tapi ada sebagian acara persiapan pernikahan, gladi bersih, maksud saya menemani pemuda retreat, membuat beberapa liturgi dan lain sebagainya. Masih ada saja yang saya kerjakan. Lah terus pelayanan bagaimana kalau nggak ada Pendeta Yudi? Saudara-saudara, dalam setiap organisasi dimanapun, ya, sekecil apapun organisasi, sebesar apapun, itu ada yang namanya pendelegasian, saudara. Share of power, share of duty, pembagian tugas, saudara. Ya, contohnya Indonesia. Indonesia itu bukan Jokowi, Jokowi bukan Indonesia, walaupun presidennya adalah Pak Jokowi. Nah, jadi ya banyak urusan dikerjakan Pak Jokowi, tapi banyak urusan juga dikerjakan oleh menteri. Gereja juga begitu, saudara. Ada bidang, ada komisi, ada seksi gitu ya. Para ketuanya bukan berarti mengurusi segala sesuatunya sendirian, karena ada anggotanya, saudara ya. Ya, jadi didelegasikan saja tugasnya, dibagi-bagi saja tugasnya, gampang, saudara ya. Begitu juga para pendeta, begitu juga saya yang seorang pendeta ketika saya cuti, ketika saya bertugas di tempat lain, misalkan nanti saya mengikuti persidangan di luar kota, pelayanan akan tetap berjalan karena masih ada para penatua. Dan itulah arti pendelegasian, pembagian tugas. Dan hal itu sebetulnya satu hal yang lazim biasa aja kayaknya ya. Sesuatu yang sangat biasa saja ya. Jadi bagikan tugas-tugas saudara, tanggung jawab saudara kepada anggota saudara, kepada yang lain gitu. Dan satu contoh misalkan saya bacakan 1 Timotius 1 ayat 1. Maaf, 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Jadi ini maksudnya dari Paulus kepada Timotius. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, jadi Paulus yang sibuk sedemikian rupa dengan pelayanan, yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari lokasi ke lokasi lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, lalu yang ditinggalkan bukan berarti kosong atau nggak ada yang melayani, enggak, saudara. Kan ada yang ngurus yang lain, ada anggota yang lain, ada pelayan yang lain, bisa didelegasikan. Itu hal yang sederhana. Mari kita bagi-bagi tugas dan pelayanan sehingga saudara tidak kelelahan, sehingga saudara tidak perlu merasa kok aku. Alah, sebetulnya sederhana saja kok, delegasikan saja tugasnya. Rapat, kumpulkan, ayo bagi tugas. Selamat merenungkannya.